pindahkan malam. Oke, kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gila, Jahira, dan Imam. Mudah-mudahan hari ini keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Arif sebetulnya mau coba demonstrasikan tentang yang namanya ini nih, apa sih namanya, Debian gitu ya, Debian server. Nah, cuman kan buat kemarin kan kalian harus install dulu. Nah, kalian kemarin udah pernah belum instalasi Debian? Udah bisa belum? Belum, Pernah? Pak. Belum ya. Nah, berarti kan kita masuk dulu deh materinya, instalasi dulu. Nanti kita akan bikin kayak gini. Oke, ini Pak Arif coba power off dulu. Oke. Kalian instalasi pertama yang perlu disiapkan adalah kalian pakai yang namanya Winbox VirtualBox sudah tahu semua? Sudah tahu ya? Jadi kalian download VirtualBox, ya biasa virtualbox.org. Di rumah ada yang punya komputer? Punya nggak? Kalau laptop ada, Pak? Iya, nggak apa-apa, laptop boleh, komputer boleh. Nah, nanti kalian konekin ke internet, kalian buka. Kalau misalkan buka yang susah, ke Google dulu. Google. Habis dari Google, baru kalian tuliskan VirtualBox gitu ya. Nah, di situ kan ada virtualbox.org gitu. Paham ya? Nah, jadi yang pertama nanti kita butuh VirtualBox. Kita download versi terbaru 6.1. Punya Pak Arif versinya juga nggak baru-baru banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting, oh sama 6.1. Berarti saya udah update. Berarti sama versinya 6.1. Nah, sekarang kalian install gitu ya. Kalian download kan kayak biasa gitu ya. Nah, setelah download, nanti kan dia di direct untuk download. Nah, setelah direct untuk download, nanti kalian tinggal install gitu ya. Nah, ini kalian pilih dulu OS-nya apa. Ada nggak yang di kalian tuh pakai OS selain Windows, ada nggak? Pak, saya pakai MacBook, Pak. Gitu. Pak, saya pakai Linux, Ubuntu. Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada berarti kalian pilihnya Windows Host. Nah, Windows Host pilih, diklik. Setelah itu kalian, nah ini Pak Arif redirect-nya ke IDM-nya belum saya crack lagi. Jadinya belum itu gitu ya. Jadi Windows Host nanti langsung redirect untuk download. Nah, setelah itu install. Habis install, masuk ke sini gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Kecepatan nggak Mbak Arif jelasinnya? Nggak ya? Nah, jadi kalian install VirtualBox Manager-nya. Setelah kalian install, nanti kan masuknya kayak gini ya. Nah, masuknya kayak gini. Nah, langkah kedua yang kalian butuhkan adalah ISO-nya, ISO Debian. Nah, Pak Arif sebetulnya punya beberapa. Nah, ini nih, ISO Debian yang ini, gitu ya. Jadi, ini tuh kalau kalian install Windows-nya itu kan dimasukkan ke dalam DVD. Betul nggak? Betul ya? Iya. Nah, kalau enggak kalian kan install apa namanya Windows itu kan kalian sama Pogik kemarin misalkan di komputer dan jaringan dasar kalian install Windowsnya kan ada file DVD-nya juga kan ya, disk image file kayak gini ya. Nah, sama kita perlu yang namanya ini. Nah, cara dapetinnya gimana Pak? Cara dapetinnya kita masuk ke repository. Sebetulnya banyak beberapa repo. Ada debian.org, debian.org gitu ya. Kalian bisa masuk ke Debian, atau kalau misalkan bingung kalian masuk dulu ke yang namanya Google biasa gitu ya, Debian. Nah, ini debian.org sama. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia masuk paling atas. Nah, nanti tinggal kalian download gitu kan. Kalian download, kalian cari serinya seri berapa. Yang terbaru saat ini mereka adalah di Debian versi 10. Paham sampai sini? Nah, yang terbaru versi Debian 10. Nah, atau kalian juga bisa alternatif download sites. Intinya di sini sebetulnya udah lengkap. Diajarkan juga bagaimana cara instalasinya. Nah, ini panduan instalasi semuanya diajarkan. Kalian mau install yang mana gitu ya? Mau yang 64 bit gitu ya, AMD 64 atau yang 32 bit PC untuk i386. Nah, semuanya udah diajarkan, baik nanti kalian ceknya dari HTML maupun nanti dari PDF gitu ya. Termasuk bahasanya pun juga sama, diberikan sama Debian. Kalian mau instalasinya pakai bahasa apa? Pak, kok bahasa Indonesia nggak masuk gitu ya? Nggak apa-apa, kita pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kalau belajar bahasa Inggrisnya dari sekarang di ini kan kenapa? Karena memang semua bahasa komputer rata-rata menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini Debian, atau misalkan kalian bisa masuk juga ke Kambing UI.
Kambing UI ISO. Nah, masuk ke Kambing UI. Cuman saya belum tahu nih internet Pak Arif bisa akses nggak? Karena kemarin saya belum bisa akses ya. Nah, nanti kalian masuk ke Kambing UI ISO gitu ya. Ini repositorinya punya Universitas Indonesia. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Pak Arif lanjut lagi. Nah, sekarang anggaplah teman-teman atau kalian kan sudah punya Virtual Box Manager ya. Nah, di Virtual Box Manager ini kalian klik new gitu kan. Bikin baru. Kalian namakan misalkan Debian Paradila. Kayak gitu ya. Debian Paradila, lalu mesin foldernya dibiarkan type-nya Linux, versionnya 64 bit. Ini sebetulnya bisa kalian sesuaikan ya. Kalau tadi kan di Debian-nya kalau i38632, ini sebenarnya nanti ngikutin di komputer kalian. Biarkan aja nggak apa-apa. Klik next ya. Lalu memori. Nah, memori ini intinya kan di sini ada batas nih, ada warna hijau, ada warna oranye, lalu ada warna merah gitu ya. Nah, intinya adalah di memori ini kalian ada nih bacaannya namanya recommended memory. 1024 ini 1 giga. Ini RAM-nya, berapa RAM-nya. Nah, intinya ini bisa untuk dibesarkan sesuai dengan kita. Yang penting jangan sampai lewat batas hijau. Intinya gitu, jangan sampai lewat batas hijau. Karena kalau masuk ke oranye dan juga merah, ini udah warning. Artinya kita nggak diberikan gitu ya. Nah, kita amannya di batas hijau. Pak Arif coba pakai sekian. Berarti kurang lebih sekitar 1788. Oke, di next. Ini pilih create. Kita bikin baru ya, kita create. Oke, kita ada 3. Nah, untuk bedanya adalah VDI itu virtual disk box image. Jadi nanti hasil sistem operasinya itu berupa CD gitu ya. Kayak yang file Debian tadi. Kalau VHD virtual hard disk, jadi berupa hard disk. Yang VMDK virtual machine. Ya, ini virtual mesinnya. Nah, umumnya biasanya gitu ya, ketika kita praktikum kita menggunakan yang VDI, virtual box disk image, karena lebih mudah nanti kalau seandainya untuk pemindahan. Next, ini pilih dynamically allocated gitu ya. Pilih yang paling atas. Kenapa kita paling atas? Nah, ini di sini ada ininya, ada apa namanya? Ada yang namanya penjelasannya. A dynamically allocated hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up to a maximum fixed size gitu ya. Although it will not shrink again automatically when space on it is freed. Nah, kalau yang fixed size, file may take longer to create on same system but is often faster to use. Agak lama gitu ya untuk membuatnya, tapi lebih cepat untuk digunakan. Nah, enaknya kita pilih yang dynamically gitu ya, pilih yang paling atas. Kita next. Nah, lalu di sini ini namanya pemilihan hard disk. Sama kalau kayak kita beli komputer, hard disknya berapa. Nah, hard disknya kita kasih umumnya berapa sih Pak? Umumnya kita kasih 120 lah anggap gitu ya. Kita masukkan 120 GB udah cukup untuk server. Kita klik create. Nah, setelah ada, sekarang ada nih beberapa Debian. Sekarang kita setting dulu. Kita setting gitu ya. Nah, kita setting ininya biarkan, advance biarkan, description di setting kita biarkan, sistem. Nah, ini umumnya yang pertama di detect itu kita masukkan ke atas adalah hard disk. Keduanya optical disk. Hard disknya ke atas, optical disknya kedua. Gitu ya. Atau kalau misalkan ini kalau kalian install Windows masuknya ke boot priority ya. Misalkan baru pertama muncul kalian klik apa namanya tekan tombol F2 di keyboard. Nah, itu untuk masuk ke boot order atau boot priority. Nah, displaynya seperti ini kita biarkan ya default dari punyanya mereka. Ini sistem. Nah, display storage. Nah, storage-nya ini kan empty nih. Ya, empty kan ya. Kita masukkan, klik di sini choose. Nah, setelah itu kita cari nih. Kita cari file DPD-nya. Kalau misalkan di sininya belum ada, kalian ketik add, tambah baru gitu ya. Tambah baru, masukkan Debian-nya, Debian berapa gitu kan. Nah, ini Debian 8.5. Nah, Debian 8.5 itu ada beberapa CD gitu ya. Kalau kita cek ada beberapa CD. Bedanya apa Pak? DPD 1 ini biasanya untuk instalasi. DPD 2 dan DPD 3 ini untuk software. Software yang memang didukung oleh Debian gitu ya. Nah, jadi adanya DPD 2, DPD 3. Jadi DPD 1 fokus untuk instalasi Debian atau instalasi sistem operasi servernya gitu ya. Nanti untuk beberapa aplikasi pun juga ada di Debian 1. Nah, kita buka lalu kalian
choose gitu ya. Pilih. Nah, ini kan udah kepilih nih 3.72 GB, DPD 8.5 kita oke. Nah, setelah kita setting baru kita klik start. Oke, kita tunggu, klik start. Oke, Debian 8.5 ISO-nya kita ganti ke Debian 8.51. Oh, jangan salah ya. Kita nanti Debian 8.51. Jadi kalian nanti downloadnya 8.5 versi 8 aja. Oke. Di sini ada dua pilihan. Ada beberapa pilihan sebetulnya ya. Ada install doang, ada graphic install, ada advanced option gitu ya, ada help. Nah, untuk instalasi ada dua sebetulnya digunakan. Ada install, ada graphic install. Arif umumnya biar supaya lebih cepat kita pakai install yang biasa. Artinya tampilannya nggak terlalu bagus, tapi lebih cepat. Oke, kita pakai install. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Siapa? Dila? Jahira, Imam, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada, Pak. Masih Tapi paham? saya lagi download VirtualBox-nya. Oh, lagi download VirtualBox. Oke, good. Ya, masih paham ya? Pak Arif lanjutkan ya. Iya. Oke, lalu di sini pilih language. Nah, language pilih apa, Pak? Sebetulnya kalau kita cari bahasa Indonesia pun ada, tapi Pak Arif nggak sarankan, lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris saja, biar mudah nanti. Oke, country. Kita pilih country, negara. Negaranya pilih apa? Indonesia ya. Berarti Indonesia nggak ada, Pak. Kemana others dulu? Others kita masuk Asia, baru bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Mana Indonesia? Nah, ini baru bisa masuk Indonesia. Country to base default local setting kita pilih aja United States ya Bapak. Oke, baru configure the keyboard. Keyboardnya mau pakai apa? Keyboardnya kita memakai American English saja yang standar. Kita enter lagi gitu ya. Oke, loading additional component. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oke, hostname gitu ya. Nah, hostname ini apa namanya, ada ketentuannya gitu ya. Penulisan hostname is single word that identifies your system to the network. Jadi hostname ini ibaratnya kalau misalkan komputer kita terhubung ke internet gitu ya, terhubung ke suatu jaringan, nanti jaringan tersebut membacanya komputer kita itu namanya apa. Masukkan aja namanya tadi Faradila gitu ya. Nah, ini untuk pindah pakai tab gitu ya. Klik tab di keyboard kalian, enter. Nah, domain name-nya nggak perlu, ini kita hapus, kita klik continue aja. Oke, passwordnya jangan susah-susah gitu ya, nanti buatnya yang gampang, karena kebanyakan nanti anak-anak ketika praktikum passwordnya lupa. Ini Pak Arif masukkan 1 2 3 4 5, nggak apa-apa karena ini untuk lokal saja dan juga untuk praktikum. Klik continue, enter password 1 2 3 4 5, tab continue. Full name Faradila siapa nama Om? Ilham ya. Faradila Ilham. Tab continue ya. Lalu username for your account. Oke, Faradila aja cukup. Continue. Sama. Passwordnya disamakan aja. 1 2 3 4 5. Continue. 1 2 3 4 5. Continue. Oke, kita tunggu mereka apa namanya, sistem operasi lagi setting gitu ya. Nah, ini select your country time zone. Kalau di Indonesia kita kan ada 3, ada WIB, ada WITA, ada WIT ya, Western, Central, Eastern. Kita pilihnya yang Western ya, sesuai dengan kota tempat kita sekarang. Oke, sekarang kita pilih ini partition disk. Kalau di Windows tuh kalian kan install, misalkan Pak kita mau ada 2, ada Windows C, ada Windows C.
ada local disk C, ada local disk D gitu ya, atau kita mau bikin 3. Nah, di Linux pun juga sama gitu ya, normally sebetulnya sama, bisa seperti itu. Tapi sekarang karena masih baru gitu ya, kalian masih pemula, biar gampang kita pilih yang paling atas dulu. Gua edit use entire disk, langsung gitu ya. Ini yang tadi hard disk yang kita coba buat ada 120-an kurang lebih gitu ya, kita enter. Ini pilih yang paling atas gitu. Nah, ini nih recommended for new users. Nah, ini dikasih nih untuk users baru lebih baik pakai yang ini. Tapi biar supaya kita punya home partition gitu ya, biasanya kita pilih ini biar supaya nanti ada 2, artinya ada local disk C, ada local disk D. Nah, kita pilih yang separate home partition. Oke, ini kita langsung finish, nggak apa-apa. Ini kita langsung yes gitu ya untuk instalasi ke hard disknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu. Ada pertanyaan yang lainnya? Imam ada, Mam? Jahira, Faradila ada? Hilda? Belum ya? Enggak sih. Belum ada ya? Nggak ada. Jahira belum ada, Jahira. Dila, nyampe mana Dila? Udah download belum? Udah, Pak. Debiannya udah download? Udah. Udah. Nah, itu. Ini tulisannya apa, Pak? Kenapa? New. Ini Iya, tulisannya new. klik new, betul. Pinter, klik new. Debiannya kamu download dulu. Nggak bisa Dila kalau kamu nggak punya Debiannya. Nah, kamu harus download Debiannya dulu. Debian apaan, Pak? Debian aja. Debian.org. Debian.org. Ada? Terusnya, Pak? Pilih yang paling atas, debian.org. Klik. Kamu harusnya pakai laptop joinnya biar nanti tinggal share screen Dila. Nggak usah pakai handphone. Gitu ya. Jadi yang punya komputer di rumah atau laptop kayak Dila langsung dipraktekin boleh. Nanti rekamannya Pak Arif kirim. Nanti kalau nggak ada Pak Arif kirimkan Dila. Oke, Pak Arif share screen ulang ya Dila ya, biar supaya ada. Nah, di sini Dila. Debian.org. Kamu kan masuk ke Debian. Nanti kan kayak gini kan ya tampilannya ya. Benar nggak? Nah, tampilannya kayak beda, gini. Pak? Masa beda? Debian.org. Tampilan depannya bener. kan. Nah, terus kamu masuk ke download. Nah, masuk ke download sudah. Mana download? Ini download nih. Ulang lagi. Ini download nih. Ada nggak? Sebelah kanan itu ada di operating system download sebelah kanannya. Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Coba di refresh. Di F5 di refresh. Nggak ada. Berarti kalau misalnya nggak ada di sini aja nih. Kamu kan masuk ke Debian di Google ya. Masuk di Debian di Google. Debian. Nah, masuk ke Debian di sini kan ada yang namanya CD ya. Ada nggak? Kamu masuk ke Google lagi. Di bawahnya ada bacaan CD kan ya? Oh iya, ada. Nah, kamu klik aja CD-nya. Sudah? Udah.
Nah, lalu laptop kamu apa? Umumnya kita pakai i386 aja. Sebelah kanan ada DVD i386 ada? Di mana ya, Pak? Itu sebelah kanan tuh ada bacaan DVD nggak? Nah, kamu pakai share screen aja deh. Harusnya pakai laptop Zoom-nya. Bisa nggak pakai Zoom? Sebelah kanan ada bacaan namanya DVD. Ada nggak? Nggak kelihatan nggak, Pak Arif? Gitu banget. Yang di sini bukan Pak nih? Bukan yang nih, yang sama kayak share screen Pak Arif nggak? Nih kayak gini nih. Tampilannya kayak gini nggak? Iya, terus ya? Ini nih ada bacaan DVD nggak? DVD. Oh, ada. Ada. Nah, terus ada bacaan i386 nggak? Ada, Pak. Nah, klik i386-nya. Sudah? Udah. Nah, di sini ada nih Debian 10, nggak apa-apa. Sementara kamu pakai 10 dulu. Nanti yang 8-nya Pak Arif yang upload aja ke Google Drive, nggak apa-apa. Ada kan ya? Kamu klik aja langsung Debian 10-nya. Pak. Yang satu dulu, yang 2-3-nya nanti aja. Nanti berjalannya waktu baru Pak Arif kasih tahu fungsinya yang Debian 2 dan 3. Yang Debian 10.10 i386 ya. Kamu download itu, kamu klik aja langsung nge-download sendiri kan ya. Oke, sambil download Pak Arif lanjutkan dulu. Oke, lanjut ya. Kita masuk lagi. Nah, sekarang di sini scan another CD. Sebetulnya kalau kita mau scan sekarang bisa. Di sini kan yang didetekkan 8.5 ya. 8.5 binary one. Nah, kalau nanti kalian punya DVD 2 dan 3 itu bisa langsung dimasukkan. Tapi karena sekarang gitu ya, Pak Arif nggak mau scan sekarang, maka saya pilih no. Jadi pilih no, use a network mirror. Yes, kita pakai network mirror. Network mirrornya pakai Indonesia gitu ya. Maunya dari mana gitu? Mau dari mana ngambilnya untuk mirrornya? Oke, Pak Arif coba ngambilnya dari Kambing UI. Proxy-nya continue. Oke, langsung continue configuring. Kita tunggu lagi. Jadi instalasi sistem operasi nanti kalian tuh sebetulnya lebih banyak untuk nunggu ya. Lebih banyak untuk nunggu. Error, bad arsip mirror. Oke, kita continue. Kalau gini nggak apa-apa. Indonesia kita coba ngambil dari yang lain ya. Oke, predir debian.org nggak apa-apa. Kita continue. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dila masih download? Masih, Pak, jaringan saya lemot. Oh, jaringan lemot. Kamu pakai apa? Pakai hotspot. Maksudnya di rumah pakai internet kabel atau pakai Enggak. hotspot, Pakai hotspot. hotspot. Jangan pakai hotspot. Kasihan nanti kamu baru Oh, ngisi data. Kamu tahu berapa file yang kamu download? Itu hampir 3,7 GB. Iya, 4 GB. Kamu isi paket data langsung habis nanti. Gini aja, nanti untuk yang Debiannya kalian bisa ambil ke sekolah. Nanti tanya sama Pak Arya. Nanti Pak Arif nitip sama Kak Arya. Kalian tinggal copy ke sekolah gitu ya, satu orang gitu ya. Nanti bawa flash disk, minta kopikan sama Kak Arya. Kalau download kasihan nanti, kecuali kalau di rumahnya pakai WiFi nggak apa-apa. Kalau downloadnya pakai paket data itu nggak kuat. Kamu download misalkan pakai Telkomsel, pakai Excel, download itu seharian nanti. Kasihan nanti itunya, paketnya habis. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ini udah masuk nih, ada Bintang, tadi ada Hilda ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum kita lanjut? Oke, kita masih tunggu instalasi. Cuman Pak Arif masih belum tahu nih nanti kalian praktikumnya gimana. Karena yang penting lihat dulu ya.
Nanti mudah-mudahan di rumah kalau ada laptop bisa ngikutin. Nah, ini masuk lagi nih, Fajri Joel Hakim. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari instalasi yang sedang kita lakukan sambil nanti nunggu proses instalasinya selesai. Ada? Silakan kalau ada pertanyaan sambil Pak Arif jawab-jawab. Oke, participate in the package user service, user survey, kita pilih no ya, pilih no aja, enter. Oke, ini Taxel, namanya Taxel ini gitu ya, digunakan untuk namanya GUI atau graphical user interface. Kita mau pakai yang mana? Tarif biasanya ini nggak pakai. Ini cara ngituinnya, ngilanginnya, cara nandainnya pakai spasi, space kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini pakai space gitu ya. Nah, di sini Pak Arif nggak mau pakai GUI-nya. Saya mau pakai command line interface. Jadi saya mau web server, mau SSH aja. Cukup yang atasnya nggak Pak Arif pilih. Lalu tab continue. Gitu ya, tab continue. Oke, sama sambil nunggu ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bintang, ada pertanyaan nggak Bintang? Ada Bintang, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Pak Jujul, ada pertanyaan Pak Jujul? Oke, lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sambil nunggu instalasi Debian. Nanti kalau yang baru join, lengkapnya nanti bisa lihat di video. Gitu ya, bisa lihat di video cara instalasi dari awal seperti apa, atau tanya ke Faradila. Nah, Dila tadi udah coba praktik, cuman kendalanya adalah di internet, karena nggak ada internet untuk download servernya. Gitu ya, untuk download sistem operasinya, yaitu pakai Debian. Nah, yang Pak Arif lakukan ini adalah instalasi Debian untuk versi 8.5 atau Debian JC. Nah, kalau kalian masuk ke dalam sini, Debian yang sekarang update terakhir itu namanya Debian 10 gitu ya. Nah, jadi nanti bisa ngambil Debian 10. Tapi Pak Arif nggak pakai Debian 10. Saya pakainya Debiannya Debian 5. Debian 5, Debian 8. Jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau mau download silahkan pakai Debian 10. Nah, yang tadi Pak Arif ini kan bahwa kalau misalkan kita download ini kan lumayan besar ya. Filenya lumayan besar sampai gigaan gitu. Nah, jadi biar supaya lebih mudah, nanti kalian minta ke Kak Arya, nggak apa-apa main ke sekolah atau yang rumahnya dekat gitu ya, minta sama ke Kak Arya. Kak Arya, saya mau dong minta Debian 8.5, bawa flashdisknya yang kosong. Karena sekali copy ini 3,7 ya. Lalu di sini 4,4, di sini 4,4, lumayan besar nanti. Kasihan kalau seandainya pas sekolah tapi flashdisknya kurang atau nggak cukup. Gitu ya, paham ya? Oke, kita coba cek lagi, udah selesai belum? Oke, masih nunggu. Ya, ini Pak, cepat atau lambatnya proses instalasi berdasarkan apa? Berdasarkan spek komputer. Kalau spek komputernya bagus, instalasinya lebih cepat. Kalau spek komputer lambat, ya kayak Pak Arif ini spek komputernya standar, jadi agak lambat ya instalasinya. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini gabung lagi nih, Rizky Riansyah.
Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil menunggu instalasi. Jara nyoret-nyoret apa Jara? Ya, yuk kalau ada pertanyaan silakan. Masih nunggu 77%. Bapak, Ya, silakan. kalau kalau Debian-nya itu udah di-download langsung ke new VirtualBox. Yes, betul. Langsung ke new VirtualBox, install baru. Langsung kemarin nih, deal. Yang tadi deal. Langsung klik new, bikin baru lagi. Control new, kan tadi ya, dari awal lagi kan ya, bikinnya. Install group bootloader, yes, pilih bawahnya. Oke, kita tinggal tunggu. Ini sedikit lagi. Sekitar 2 menit paling lama. Installation complete. Oke, kita klik continue. Nanti komputer akan nge-restart. Sama kayak install Windows ya. Nanti kan dia nge-restart ya. Oke, oke. Tinggal kita tunggu. Oke, sekarang Faradila login, gitu ya. Nah, di dalam Linux, nah kalau sampai ke sini ini udah selesai, gitu ya. Jadi nanti kalian coba praktikan, nggak ada tugas, tapi praktek mandiri aja. Yang mau praktek silahkan. Mbak, kalau nggak ada komputer gimana join sama temennya? Main ke rumah temennya, gitu ya. Nanti siang kan udah selesai pembelajarannya, belajar sendiri. Nanti rekamannya Pak Arif kasih. Jadi bukan tugas, kalian coba sendiri. Yang mau belajar ya silahkan, kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi Pak Arif kasih kebebasan, biar merdeka. Mau belajar sudah ada apa namanya tempatnya, sudah ada tutorialnya. Oke, kalau udah sampai sini udah oke gitu ya. Tinggal join, tinggal login, namanya Faradila tadi ya. Passwordnya masukkan. Di password ini kalian ngetik apapun nggak akan muncul. Jadi ketik aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, sekarang masuk ke Paradila. Paham ya? Jadi gini, kalau di dalam Linux gitu ya, khususnya untuk sistem operasi server, itu ada 2 users. Ada users untuk apa namanya orang gitu ya, artinya users biasa ya yang Paradila ini, ada satu lagi user yang namanya root atau ibaratnya tingkatan tertinggi dalam sebuah pengoperasian gitu ya. Nah, kita masuk, cara masuknya gimana Pak? Ketikkan SU. Nah, masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, sekarang beda kan? Yang tadi namanya Faradila gitu ya, yang ini nih. Yang Faradila tadi gitu ya. Sekarang namanya root@faradila. Paham ya bedanya ya? Jadi ada bedanya sekarang. Nah, sekarang kita CD, Pak Arif mau clearkan dulu biar supaya hilang. Nah, nanti kalian belajar di sini yang namanya sintaks dasar gitu. Misalkan move, copy gitu ya. Dan juga CD untuk apa? LS untuk melihat gitu ya. Nah, CD dan sebagainya. Jadi nanti di sini kalian belajar sintaks dasar.
Nah, sintaks dasar dan juga penginstalan yang kemarin kan kita belajar kontrol panel. Nanti Pak Arif coba praktekkan minggu depan insya Allah. Tapi yang sekarang biar supaya nggak terlalu banyak gitu ya, kalian belajarnya terkait dengan instalasi dulu. Instalasinya udah selesai, minggu depan baru Pak Arif lanjutkan, gitu ya. Oke, ini saya power off, saya matikan. Sampai sini ada pertanyaan? Instalasinya kita selesai. Minggu depan Pak Arif akan praktekkan pakai Debian Paradila. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, kalau misalkan nih, saya kan mau praktek sendiri gitu lewat laptop atau PC saya. Jahir. Terus, apa namanya, itunya tuh ngerjainnya nggak sampai selesai atau pertengahan doang. Nah, nanti di laptop atau PC-nya bakal kena virus ke Pak? Oke, that's good pertanyaannya. Selama kamu pengerjaan di lokal, artinya instalasinya tadi ya VirtualBox-nya langsung diinstalnya lewat web sungguhan, artinya web official gitu ya. Misalkan downloadnya tadi, Pak Arif coba contohkan ya. Kalian yang penting adalah gini, ketika pakai software, jangan downloadnya di software yang memang nggak diinikan gitu, yang nggak direkomendasikan. Misalkan VirtualBox, ya udah downloadnya langsung dari virtualbox.org. Jangan misalkan download dari web-web yang memang kita nggak kenal. Paham nggak maksud Pak Arif? Nah, selama kalian downloadnya dari sini dan juga download Debian-nya dari repo yang terpercaya gitu ya, lalu kalian masuk ke dalam sini, maka semuanya masih aman. Misalkan nggak sampai selesai, paling yang rusak adalah sistem operasi di sininya gitu. Jadi kalian nggak akan kena virus, tapi sistem operasi yang kalian install, nah ini kan Pak Arif kan ada sistem operasi 4 nih. Artinya misalkan lagi ini kan tadi punyanya Paradila, paling sistem operasinya Paradila ini yang rusak. Nah, rusak dalam arti yang ininya aja, tapi bukan komputer kita sungguhan, komputer virtualnya aja yang rusak. Jadi kalian harus ngulang lagi dari awal, gitu. Jahira, that's good pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Jadi aman, nggak akan kena virus. Ada lagi yang lainnya? Ada? Nggak apa-apa, sambil apa namanya? Karena masih ada sekitar 5 menit sebelum Pak Arif tutup. Tapi intinya gini, Pak Arif mau coba bilang gitu ya, kita di teknik komputer jaringan jangan, maksudnya gini, jangan takut virus. Kalau kalian belajar komputer gitu ya, belajar komputer, ngoprek dan sebagainya ke software, ada kemungkinan memang kalian kena virus. Tapi kan kalian sekarang udah ngerti ya, misalkan Pak komputer saya kena virus, udah berat banget ya, sudah kalian install ulang, kan gitu. Nah jadi makanya dari sekarang coba belajar, coba ngoprek lagi gitu ya, coba dipakai komputer dan laptopnya untuk kegiatan yang positif. Sehingga nanti pada saat kalian terkena sesuatu trouble, kalian nggak panik, kalian nggak pusing gitu. Gitu ya. Nah, jadi dari sekarang coba belajar. Tapi untuk yang main di sini kita aman, semuanya pakai softwarenya, software official. Jadi untuk kena virusnya sangat minim. Bahkan Pak Arif bilang tidak ada gitu ya. Nah, kita absen dulu. Yang hadir siapa aja hari ini? Zahira. Jahira. Pak Arif mulai dari 12 TKJ 1 ya. 12 TKJ 1 ADM. Pak, tapi kalau misalkan laptop kita itu rada-rada lemot, itu yang salah harddisknya atau ada virusnya ya, Pak? Ada dua kemungkinan laptop kita itu menjadi lemot gitu ya. Yang pertama dari sisi hardware, yang kedua dari sisi software gitu ya. Nah, dari sisi hardware, kemungkinan perangkat yang memang kita gunakan, contoh prosesornya masih prosesor yang lambat. Kalian kan bisa cek di sini, klik start DX diak, kelihatan nggak? Nah, ini Pak Arif tadi udah ketikkan DX diak gitu ya. Nah, nanti tampil seperti ini. Nah, kita kan bisa cek komputernya pakai prosesornya apa gitu ya, RAM-nya berapa dan sebagainya. Nah, itu satu dari sisi hardware. Kalian kan bisa bandingkan kan ya. Yang kedua dari sisi software, yang tadi misalkan harddisknya cuma sekian, tapi kalian installnya terlalu banyak. Sama kayak handphone, aplikasinya banyak banget gitu ya penggunaannya. Nah, itu pun juga sama, bisa mengakibatkan laptop kita menjadi lambat atau lemot. Lalu berikutnya dari sisi
tadi virus gitu ya, dari sisi virus atau virus. Nah, itu pun juga sama, kemungkinan laptop kita menjadi lambat gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan, dari sisi hardware, dari sisi software. Sekarang kalian coba lakukan analisis dulu, kira-kira laptop kita lemotnya dari sisi mana. Kalau dari sisi hardware, berarti kan kalian harus upgrade. Nah, beberapa komponen memang bisa di-upgrade, tapi beberapa komponen tidak bisa di-upgrade. Upgrade-nya berarti harus beli laptop baru. Kalau dari sisi software itu masih bisa kita benarkan gitu. Tapi kalau dari sisi hardware agak sulit dan juga membutuhkan biaya. Gitu ya. Jadi siapa yang nanya? Jahir ya. Makasih Jahira, pertanyaannya bagus. Iya, iya, Pak. Oke, di sini ada 12 TKJ 1 yang masuk siapa? Disebutkan? Hadir, Pak. Ya, siapa? Pak Radila hadir ya? Hadir, Pak. Oke, terus siapa lagi? Muhammad Rizky Riansyah. Imam tadi hadir. Oke, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Riansa. Oke, Ki. Good. Terus siapa lagi? Muhammad Ridho Atasya, Pak. Muhammad Ridho Adasya. Oke, terus siapa lagi? Hilda, Pak, Hilda. Hilda Rahma ya? Oke, Hilda. Iya. Siapa lagi? Bintang, Pak. Nomor 3. Bintang nomor 3. Oke. Bintang Saputra. Oke. Terus ada lagi? Adit, Amal, nggak ada ya? Davin, Felix, Ferry, Lutfi, Nafari, random aja. Nggak ada ya? Yoyo, Rudi, Ragian. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke 12 TKJ 2. 12 TKJ 2. Ada yang masuk hari ini di 12 TKJ 2? Saya, Pak, Ira. Zaira Amalia. Zaira Amalia. Oke, terus apa lagi? Zaira. Ada lagi Fajizul nggak? Hakim, Pak. Siapa? Fajizul Hakim. Fajizul Hakim. Fajizul Hakim, sorry. Fajizul Hakim. Oke, good Fajizul. Ada lagi? Adam, nggak ada ya? Derin, Fairus, Fajar, Sogib, nggak ada lagi yang masuk. Oke, kalau nggak ada berarti tinggal Pak Arif rapikan nanti absensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup Pak Arif minta tolong aktifin kameranya, kita foto bareng dulu. Ya, silakan diaktifkan kameranya, kita foto bareng. Kalau misalkan Pak saya nggak pakai seragam, mukanya aja nggak apa-apa. Pas lagi di luar, Pak. Nggak apa-apa, bentar doang sih. Nyalain bentar aja nggak apa-apa, lagi di jalan juga. Yang penting aktifin mukanya aja. Yuk, buat supaya foto Bapak, bareng saya aja. bentar pakai kerudung dulu, Pak. Nah, boleh pakai kerudung dulu. Yang perempuan Hilda pakai kerudung dulu boleh. Ya, Dila. Nah, itu Dila udah aktifin. Yuk, buat foto aja buat hari ini. Jadi ada bukti untuk foto nah itu Ridho, good, Bintang. Nanti kalau belajar nggak apa-apa, nggak perlu aktifin. Ntar kita tunggu ya, yang perempuan lagi pakai kerudung. Hilda pakai kerudung ya udah, enggak. Jahira tadi pakai kerudung. Rizky. Oke, Rizky bisa Ki? Oke, masih di jalan kayaknya Rizky. Oke, kita foto dulu. Senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan bentar. Tahan dulu. Oke, tahan, senyum lagi sekali lagi. Ajak adanya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk hari ini itu saja dari Pak Arif gitu ya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti teman-teman silakan pelajari yang tadi Pak Arif sudah coba sampaikan. Minggu depan kita lanjut ya. Minggu depan kita lanjut. Udah selesai. Jadi Pak Arif minta seminggu ini progresnya adalah kalian bisa instalasi. Paham ya? Jadi seminggu ini kalian bisa instalasi servernya sudah bisa ada di komputer kalian masing-masing. Minggu depan kita praktek ke jenjang berikutnya. Jadi
Kalau kalian tidak sampai selesai gitu ya praktikumnya di minggu yang sekarang, maka nanti akan kesulitan di minggu berikutnya. Nah, makanya di yang sekarang kalau nggak ada laptop, pinjem ke temennya, main ke rumah temennya, kerjain bareng. Pak Arif nggak berikan tugas biar supaya kalian nggak ada beban, tapi Pak Arif minta kalian juga belajar mandiri gitu ya, belajar secara merdeka biar supaya kalian tidak ketinggalan nanti pada saat praktikum. Oke, itu aja yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah join hari ini. Ada Rizky, Faradila, Hilda, Ridho, Bintang, Pak Jejul, Imam, dan Jahira. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya. Bapak, saya boleh minta share screen-nya nggak, Pak? Rekaman. Oh, rekamannya iya nanti Pak Arif kirim ya. Ya Pak, nanti kirim di grup Pak. Saya Nanti mau coba. dikirim ke grup ya.